Sumpah ini biasanya para penerjemah bersumpah ini biasanya mendaftarkan spesimen tanda tangan dan capnya di kedutaan-kedutaan itu. Jadi kalau ada teman-teman yang sekolah ke luar negeri, menerjemahkan misalnya ijazah, segala macam yang berhubungan dengan keperluan studi, maka teman-teman harus cari penerjemah bersumpah untuk menerjemahkan dokumen-dokumen ini. Nah, fungsi penerjemah bersumpah ini sebetulnya banyak sekali gitu ya. Kalau di teliti kata kita tanganin beberapa bahasa, kita gandeng penerjemah bersumpah Mandarin, Jepang, Jerman, Belanda, lalu Arab dan Inggris ya. Nah, hal-hal yang dikerjakan penerjemah bersumpah ini sebetulnya bukan hanya dokumen legal tentunya. Karena ketika ada kasus di pengadilan, maka di pengadilan Indonesia, maka semua dokumen yang dijadikan bahan bukti itu harus disediakan dalam bahasa Indonesia. Dan ada undang-undangnya yang mengatur itu. Ada undang-undang yang mendukung profesi ini. Ini ya. Dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, itu diatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perorangan warga negara Indonesia. Lalu yang kedua, nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris. Jadi boleh dalam bahasa lain, bahasa Belanda, Jerman, tapi harus ada bahasa Indonesianya. Jadi bilingual tapi tetap menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemarin persis seorang klien datang, dia dipecat di tahun lalu. September tahun lalu dia dipecat dari sebuah PMA. Nah, setelah dia dipecat, lalu perusahaan yang memecatnya hanya menjanjikan 50% dari haknya. Ini dia ajukan ke pengadilan, dia tuntut supaya haknya dikembalikan 100%. Tapi yang menjadi masalah adalah pengadilan membutuhkan SK kapan dia diterima. Gitu. Karena ini perusahaan asing, pemiliknya dulu asing. Gitu ya. Dulu kontrak kerja awal dia diterima itu dalam bahasa Inggris. Gitu. Akhirnya dia harus terjemahkan. Teman-teman bisa bayangkan ya, itu tahun 81 dia tanda tangan, sekarang baru diterjemahkan. Gitu. Itu betapa pentingnya penerjemah ini. Teman-teman nggak usah terlalu berpikir harus jadi sworn translator, enggak. Karena saya misalnya sering dapat subkontrak dari penerjemah bersumpah ini, mengerjakan dokumen-dokumen legal buat mereka, walaupun itu akan direview oleh mereka tentunya sebelum diberikan. Jadi siapapun sebetulnya berhak menerjemahkan dokumen legal. Ini pintu masuk gitu ya. Jadi saya akan turun lagi, nanti ada beberapa teks-teks spesial lainnya yang di dunia penerjemahan. Saya menganjurkan supaya mahasiswa itu belajar teks legal. Kenapa? Karena teks-teks ini sebetulnya sangat biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita download aplikasi, maka ada agreement di sana. Biasanya kan kita langsung scroll, langsung oke, accept gitu ya. Pernah teman-teman berusaha untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia? Dia bilang apa sih sebetulnya gitu? Karena banyak orang yang setelah aplikasinya bermasalah, dia marah-marah gitu. Padahal dia nggak baca gitu, ada aturannya kan di agreement itu. Nah, itu hal-hal kecil. Kalau teman-teman nanti misalnya bekerja di pemerintahan, pasti ada banyak dokumen resmi ya. Atau teman-teman mungkin kelak besok menjadi bekerja di kedutaan.
teks legal itu nggak akan satu keniscayaan teks legal itu akan kita temukan gitu. Dan teks legal ini sangat khas ya. Karena kemampuan linguistik semata nggak akan menyelesaikan. Karena ada misalnya kalau kita masuk di teks legal ya, nanti saya akan paparkan di bawah nanti. Itu kita harus belajar sistem hukumnya juga. Jadi misalnya teksnya datang dari negara bercommon law, masuk ke Indonesia yang Eropa kontinental, nggak bisa segampang itu. Misalnya sebuah dokumen dari Amerika notary gitu ya, langsung kita terjemahkan di sini notaris, nggak bisa gitu, karena nggak sepadan. Nggak sepadannya karena notaris di Amerika misalnya itu orang biasa bisa gitu. Jadi fungsi dia hanya sebagai saksi gitu. Dan dia ada masa jabatannya, jadi 4 tahun misalnya. Ini hanya 4 tahun. Beda dengan notaris di Indonesia yang menjadi pejabat publik nih, yang ada undang-undang khusus untuk notaris itu beda gitu. Jadi padanannya nggak setara gitu. Jadi notaris di Amerika di negara common law itu nggak setara dengan notaris di Indonesia. Oke, saya coba masuk ke saya mau kenalkan HPI. Saya kenalkan dulu penerjemah bersumpah. Nah, tadi saya sudah bicarakan sedikit mengenai penerjemah bersumpah ya. Sampai sekarang mereka nggak punya komunitas sebetulnya. Jadi penerjemah bersumpah ini setelah disumpah, lalu mereka melakukan praktik penerjemahannya, mereka nggak punya komunitas sampai saat ini. Setahu saya, boleh dikoreksi nanti. Nah, jadi kesannya mereka ini liar gitu ya. Liarnya karena nggak punya komunitas dan mereka tidak punya kaitan sama sekali. Setelah mereka masuk ke dunia mereka, nggak ada komunitas. Nah, satu-satunya organisasi penerjemah di Indonesia adalah Himpunan Penerjemah Indonesia. Saya menjadi anggota penuh di sana. Nanti teman-teman yang mahasiswa itu bisa masuk anggotanya. Jadi ada namanya anggota muda. Anggota muda ini tidak ada mendaftar saja. Mendaftar lalu membayar kewajiban kalau nggak salah 150.000 setahun per tahun ya. Nah, keunggulannya menjadi anggota muda itu mendapatkan pelatihan dengan harga miring gitu ya, harga yang diskon. Lalu selama pandemi kelihatannya mereka dapat pelatihan gratis justru. Nah, anggota muda ini biasanya anak-anak sastra ya, nggak hanya sastra Inggris tapi sastra lainnya juga. Lalu anggota penuh, kalau nggak salah ada syaratnya, saya nggak artikan terbaru, tapi seingat saya terakhir itu telah menerjemahkan 150.000 kata. Jadi dibuktikan dengan dari klien. Jadi ini harus kasih dia sudah kerjakan dokumen apa saja, berapa kata. Nanti itu akan dipertimbangkan. Atau ada satu lagi, yaitu menerjemahkan satu buah buku yang sudah diterbitkan oleh penerbit yang merupakan anggota IKAPI. Jadi kalau punya buku yang diterbitkan oleh IKAPI, penerbit yang merupakan anggota IKAPI, maka bagian copyright book itu dipoto aja, dikirim ke karyanya, nanti dia mereka akan pertimbangkan untuk diterima sebagai. Nah, di sana ada sertifikasi. Ini sebetulnya meniru yang Australia punya ya, sertifikasi. Jadi penerjemah bersertifikat HPI itu ada penerjemah dokumen hukum, ada penerjemah dokumen umum sampai saat ini. Ada beberapa bahasa yang baru masuk, Prancis sama Jerman kalau nggak salah. Masuk. Lalu ada juru bahasa bersertifikat, ya, interpreter. Juga juru bahasa sertifikat HPI, ada ujiannya, semua dilakukan HPI, cuman di pandemi sepertinya semuanya ditunda dulu karena ujian
mungkin terlalu riskan ya untuk dilakukan secara online. Nah, di luar itu